Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 357 bagian 42. Pokok bahasan edisi 357 adalah kalimat tanya iya atau tidak negatif, sama dengan pokok bahasan edisi sebelumnya. Kemudian yang kedua, kalimat ismiyah terbalik sekarang. Jadi kalimat ismiyah terbalik sekarang. Kalimat ismiyah terbalik adalah kalimat ismiyah yang berstruktur khabar mubtada. Kalau kalimat ismiyah biasa itu berstruktur subjek dulu baru khabar, mubtada khabar. Kalimat ismiyah terbalik berstruktur sebaliknya, khabar dulu baru mubtada, predikat dulu baru mubtada. Ya, dengan demikian predikat yang mendahului mubtada itu disebut khabar muqaddam. Jadi khabar muqaddam atau predikat yang diletakkan di depan. Kemudian subjek yang di belakang itu disebut mubtada muakhar. Ini kalimat ismiyah terbalik ini itu dikenalkan pada edisi 80. Coba lihat edisi 80. Kita bisa membaca membaca kalimat ismiyah terbalik ini pada edisi 80. Kalimat ismiyah terbalik ini itu menunjukkan keberadaan atau eksistensi subjek yang tidak tertentu pada tempat tertentu. Jadi subjeknya tidak tertentu atau nakirah di tempat tertentu. Contoh ini. Fi hadhil madrasati mudarrisun jadidun. Di sekolah ini ada seorang guru baru. Jadi fi hadhil madrasah itu khabarnya, khabar yang diletakkan di depan, khabar yang mendahului mubtada itu disebut khabar muqaddam. Itu kita pelajari pada edisi 80 ya. Kemudian mudarrisun jadidun ini disebut mubtada muakhar, mubtada yang diletakkan di akhir. Jadi kalimat ini menunjukkan keberadaan mubtada yang tidak tertentu. Mubtadanya tidak tertentu, makanya dia bertanwin. Seorang guru baru di tempat tertentu. Tempatnya itu fi hadhil madrasah atau khabar muqaddam. Kalau kalimat ismiyah biasa itu khabar dulu, mubtada dulu. Guru baru itu, jadi guru baru itu tertentu ya pakai alif lam. Al mudarrisu al jadidu fi hadhil madrasati di sekolah ini. Jadi guru baru itu tertentu, di mana itu guru baru itu? Di sekolah ini. Kalau terbalik, di sekolah ini dulu, di sekolah ini kemudian ada seorang guru baru. Seperti ini juga. Di rumah ini ada sebuah kamar besar. Di kampung ini ada sebuah masjid yang cantik. Di kota ini ada sebuah universitas besar. Ya. Di dalam buku ini ada sebuah cerita menarik. Kalimat semacam itu dinamakan kalimat ismiyah dengan struktur terbalik atau kalimat ismiyah tipe 2. Dalam edisi 80, kalimat ismiyah semacam ini dinamakan kalimat ismiyah tipe 2. Kalimat ismiyah tipe 2 itu menunjukkan keberadaan subjek yang tidak tertentu. Subjeknya itu cerita. Cerita itu indefinite, tidak tertentu.
ya sebuah di tempat tertentu di dalam buku ini. Nah, begitu ya. Jadi kalimat ismiyah terbalik itu berstruktur khabar muqaddam plus mubtada muakhar. Kemudian mubtada muakharnya itu nakirah, ya, nakirah. Kemudian khabar muqaddamnya itu al-jar wal majrur, al-jar wal majrur. Jadi khabar muqaddam dari kalimat ismiyah terbalik itu merupakan al-jar wal majrur, kombinasi harful jar, partikel jar dengan kata benda majrur, atau kombinasi zaraf yang menunjukkan tempat atau waktu dengan kata benda setelahnya. Kata benda setelah zaraf itu disebut mudhafun ilaih, majrur ya. Jadi zaraf misalnya amama, ya amama al madrasati, di depan sekolah itu ada apa? Ada sebuah pohon besar, syajaratun kabir. Jadi dalam kalimat ismiyah tipe 2 atau dalam kalimat ismiyah terbalik, di situ ada kata ada yang secara lafaz, secara eksplisit tidak disebutkan. Tapi dia ada di situ ya, oleh karena kalimat ismiyah terbalik ini itu menunjukkan keberadaan suatu benda yang tidak tertentu di suatu tempat tertentu. Itu mulai dikenalkan pada edisi 80. Kemudian edisi setelah 80 ini itu mulai memuat kalimat ismiyah terbalik ini ya, kalimat ismiyah terbalik. Nah, kemudian kalau antum itu mau membaca pokok bahasan kalimat ismiyah terbalik itu bisa dibaca di buku saya. Ini buku saya yang berjudul Metode Sistematis Belajar Bahasa Arab Al-Quran, ya. Metode sistematis belajar bahasa Arab Al-Quran, ya. Edisi membentuk frasa dan kalimat dalam perspektif mufrad. Tapi buku ini hanya membahas perspektif mufrad saja ya. Kalau perspektif ya jual bentuk dua dan bentuk jamak itu sebetulnya masalah teknis saja, ya. Tapi secara filosofis kalimat ismiyah terbalik itu dibahas di sini dibahas di bab 10 kalimat ismiyah bagian 2. Mulai dari halaman 207 sampai halaman 220 ya. Sedangkan kalimat ismiyah tipe 1 yang berstruktur mubtada khabar itu dibahas di bab 7 ya, yang berjudul kalimat ismiyah, mulai dari halaman 125 sampai halaman 147. Sebetulnya ada 2 buku ini. Jadi sebelum ini ada buku yang lebih tipis, katakanlah buku jilid 1, juga berjudul Metode Sistematis Belajar Bahasa Arab Al-Quran, ya. Tapi bukan edisi membentuk frasa dan kalimat dalam perspektif mufrad. Seandainya Anda mau membaca ini, kalimat ismiyah terbalik itu bisa dibaca di buku ini, ya. Bisa dibaca di buku ini. Jadi kalau saya lihat ini di buku ini ada, setelah pemaparan teori kalimat ismiyah terbalik, ada rangkuman. Setelah rangkuman ada konsep-konsep penting dalam bab ini. Kemudian ada latihan. Setelah latihan ada kosakata suplemen, itu kamusnya ada. Kemudian daftar istilah. Kemudian di bagian akhir buku ini ada kunci jawaban, ya, kunci jawaban dari latihan pada halaman 218. Seandainya Anda ingin memiliki buku ini, saya bisa kirimkan. Nanti saya inikan ininya. Jadi
ongkos cetak, dua buku plus ongkos kirim dalam negeri itu cuma 150.000 rupiah ya, 150 rupiah, 150.000 rupiah. Kemudian jilid 2 ini terdiri dari 521 lembar, 521 halaman. Jadi plus buku sebelumnya itu terdiri dari sekitar 200 halaman ya. Jadi 700 halaman kurang lebih itu dikenakan ongkos ini, ongkos cetak plus ongkos kirim 150.000 rupiah ya. Oke. Jadi kita kembali ke sini, kalimat ismiyah terbalik itu berstruktur khabar muqaddam predicate ya, dan mubtada muakhar subjek. Yang berperan sebagai khabar muqaddam itu terbatas pada prasa al-jar wal majrur dan prasa zarfi. Prasa zarfi misalnya prasa yang diawali dengan di depan, di atas, di belakang, di bawah, setelah dan sebagainya, sebelum dan sebagainya, itu bisa dibaca di edisi setelah 80. Itu juga sudah kita bahas secara panjang lebar ya. Itu zaraf itu ya, zaraf. Jadi bukan sembarang prasa ya. Jadi prasa idhofiyun itu tidak bisa difungsikan sebagai khabar muqaddam. Khabar muqaddam itu harus prasa al-jar majrur dan prasa zarfi ya, zarfi. Contoh, fi hadhil madrasati mudarrisun jadidun. Fi hadhil madrasati ini prasa al-jar wal majrur, dia didahului oleh harful jar atau partikel jar fi. Di sekolah ini ada apa? Ada mudarrisun jadidun, seorang guru baru. Jadi mudarrisun jadidun itu berperan sebagai mubtada muakhar, dan dia itu nakirah ya. Kemudian ini fi hadhil madrasati itu al-jar wal majrur berperan sebagai khabar muqaddam. Kemudian kalimat ismiyah terbalik sekarang positif, ini positif ya, itu kita ubah ke dalam bentuk kalimat ismiyah terbalik sekarang negatif ya, sekarang negatif. Ingat, kalimat ismiyah diubah ke dalam bentuk negatif dengan menggunakan kata kerja tugas laisa. Kata kerja tugas laisa. Itu pun sudah kita bahas di edisi sekitar 100 ya. Baca lagi itu. Sebab edisi-edisi kita ini berkesinambungan. Kemudian itu yang kita rangkai menjadi edisi-edisi yang lebih yang lebih advance ya. Ya, jadi laisa itu kalau kita lihat ininya, anatominya itu fi'lun madin. Oleh karena tasrifnya itu seperti tasrif fi'lun madin. Laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Nah, kalau kana mengandung makna dia dulu, ini bukan kata kerja biasa ya. Dia dulu, kalau yakunu dia laki-laki akan menjadi atau akan berada, maka laisa itu mengandung makna dia tidak ya. Kalau saya tidak itu bentuk laisa untuk ana, itu lastu ya, lastu. Tasrif laisa itu sudah pernah kita kenalkan, ditulis di sebelah kiri ini dalam waktu yang lama, beredisi-edisi ya. Coba dilihat lagi itu.
Jadi kalau kita ubah kalimat ismiyah terbalik sekarang positif menjadi kalimat ismiyah terbalik sekarang negatif ya. Jadi kalau fi hadhil madrasati mudarrisun jadidun itu positif. Di sekolah ini ada seorang guru baru. Kalau kalimat negatifnya, di sekolah ini tidak ada seorang guru baru. Gimana bentuk kalimat itu dalam bahasa Arab? Jadi kita kenalkan laisa. Laisa ini itu tergantung mubtadanya. Mubtadanya mudarrisun ya. Kalau jenis kelamin mubtadanya itu laki-laki, gunakan laisa. Kalau jenis kelamin mubtadanya itu perempuan, gunakan laisat. Kan begitu kan? Laisa untuk huwa, laisat untuk hiya. Untuk hiya. Misalnya gurunya itu guru perempuan. Mudarrisatun. Ini jadidatun. Misalnya kalimat awalnya itu di sekolah ini ada seorang guru perempuan baru. Fi hadhil madrasati mudarrisatun jadidatun. Kita sangkal, kita gunakan laisa. Laisa ini tergantung jenis kelamin subjeknya. Subjeknya itu mudarrisatun, perempuan, gunakan laisa. Jadi kalimatnya menjadi laisat fi hadhil madrasati mudarrisatun jadidatun. Laisat fi hadhil madrasati mudarrisatun jadidatun, yang artinya di sekolah ini tidak ada seorang guru perempuan baru. Perlu dicatat bahwa laisa ini itu bisa digunakan laisa. Kita bisa menggunakan laisa meskipun subjeknya itu perempuan ya. Kalau subjeknya perempuan, gunakan laisat. Kalau laki-laki, gunakan laisa. Kemudian ada catatan. Apapun jenis kelamin subjek, kita bisa menggunakan laisa. Jadi amannya itu pakai laisa. Ya, walaupun ini perempuan. Ya, walaupun ini perempuan. Itu bisa dibaca mulai dari edisi 80. Ya, 80. Jadi laisa fi hadhil madrasati mudarrisun jadidun. Di sekolah ini tidak ada seorang guru baru. Kemudian kalimat itu kita ubah menjadi kalimat ki positif. Ki positif itu apa? Kalimat tanya iya atau tidak positif. Dalam bahasa Indonesia kalimat tanya iya atau tidak positif itu diawali dengan kata apakah. Jadi kalau fi hadhil madrasati mudarrisun jadidun, di sekolah ini ada seorang guru baru, kalau kita ubah ke dalam bentuk ki plus, kalimatnya dalam bahasa Indonesia, apakah di sekolah ini ada seorang guru baru? Itu kalimat tanya iya atau tidak. Jadi jawabannya itu iya atau tidak, kan begitu kan? Jadi apakah itu dalam bahasa Arab bisa pakai a, bisa pakai hal ya? Sama dengan edisi sebelumnya. Kalau pakai a, kalimatnya menjadi afi hadhil madrasati mudarrisun jadidun. Kalau pakai hal fi hadhil madrasati mudarrisun jadidun. Ini sebetulnya strukturnya sederhana. Jadi kita tidak dibebani dengan perubahan-perubahan harakat huruf akhir. Jadi kalau positifnya itu fi hadhil madrasati mudarrisun jadidun, kalau apakah tinggal tambahkan hal atau a di depan. Yang lain tetap ceteris paribus ya. Yang lain tetap. Jadi kita tidak perlu mikir ini harus dibuat begini, tidak. A fi hadhil madrasati mudarrisun jadidun. Jadi kalau sudah bisa bentukkan positif, ki positif jelas bisa, tinggal tambah a atau hal. Apakah di sekolah ini ada guru baru? Jawabannya dua kemungkinan. Naam atau la. Naam atau la. Iya atau tidak. Oleh karena itu ini disebut kalimat tanya iya atau tidak. Kalimat tanya iya atau tidak positif ya. Kalau dijawab dengan iya, naam fi hadhil madrasati mudarrisun jadidun. Kita kembali ke
kalimat positif. Di sekolah ini ada seorang guru baru. Kalau tidak, kita ini kembali ke kalimat negatif. Laisa fi hadhil madrasati mudarrisun jadidun. Tidak ada seorang guru baru di sekolah ini. Udah ya? Kemudian kalimat itu kita ubah lagi ke dalam bentuk kalimat ki negatif. Ki negatif adalah kalimat nih, tanya iya atau tidak juga, tapi negatif. Di situ ada unsur negasi. Dalam bahasa Indonesia, ki negatif itu diawali dengan bukankah. Bukankah. Bukankah itu merupakan kombinasi A ya dengan partikel negasi yang bersangkutan. Jadi A, partikel negasinya laisa. Jadi A laisa. A laisa itu mengandung makna bukankah. Bukankah. Jadi dengan demikian kita sudah mempelajari beberapa ekspresi bukankah dalam bahasa Arab. Jadi bisa alaisa, bisa juga alaisat, ya, bisa ala, bisa alam nasrah laka sadrak, bisa ama, bisa alan, ya, alan kalau akan datang, ya, alan. Ini alaisa. Alaisa fi hadhil madrasati mudarrisun jadidun. Bukankah di sekolah ini ada seorang guru baru? Itu juga. Kita tinggal menempelkan alaisa saja di depan. Alaisa, yang lain-lain tidak berubah. Ini fi hadhil madrasati sama dengan ini. Mudarrisun jadidun sama dengan itu. Ya. Nah, ini juga minta jawaban iya atau tidak. Ya. Kalau ini dijawab dengan iya, kita menggunakan bala, iya kan? Kita menggunakan bala. Bala itu merupakan jawaban iya untuk kalimat tanya iya atau tidak negatif. Jadi bala fi hadhil madrasati mudarrisun jadidun. Ya, betul. Di sekolah ini ada seorang guru baru. Kalau tidak, itu justru dijawab dengan na'am. Na'am laisa fi hadhil madrasati, ini laisa fi hadhil madrasati mudarrisun jadidun. Di sekolah ini tidak ada seorang guru baru. Jadi itulah kalimat ismiyah terbalik sekarang, atau kalimat tanya iya atau tidak negatif dari kalimat ismiyah terbalik sekarang. Berdasarkan itu, mari kita kerjakan 5 soal latihan. Bukankah di rumah ini ada sebuah kamar besar? Bukankah engkau mempunyai sebuah mobil merah? Perhatikan ini. Bukankah engkau mempunyai? Jadi engkau mempunyai ini sudah kita pelajari juga pada edisi sekitar 100 yang kita identifikasi sebagai kalimat A mempunyai B. Ada kan itu? Kalimat A mempunyai B. Ternyata kalimat A mempunyai B itu kalimat ismiyah terbalik. Kalimat ismiyah yang berstruktur khabar muqaddam mubtada muakhar. Dalam bahasa Arab, mempunyai itu tidak dinyatakan dengan kata kerja sebagaimana dalam bahasa Indonesia. Ini kata kerja ini berawalan ma. Juga dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kalimat mempunyai itu dinyatakan dengan kata kerja. Tapi dalam bahasa Arab, mempunyai itu dinyatakan dengan harful jar, partikel jar. Masuk dia di sini, partikel jar. Engkau mempunyai itu apa? Laka, ya, laka. Jadi bukankah engkau mempunyai? Bukankah bagimu ada sebuah mobil merah? Secara harfiah begitu. Bukankah di kampung ini ada sebuah masjid yang cantik? Bukankah di kota ini ada sebuah universitas besar? Bukankah di dalam buku ini ada sebuah cerita menarik tentang seorang pedagang pelit? Gimana itu bentuk kalimat semacam itu dalam bahasa ini, dalam bahasa Arab? Kemudian sebagai perbandingan, dalam bahasa Inggris, kalimat ismiyah terbalik itu diawali dengan there is.
sebagai perbandingan bagi Anda yang lebih ini dalam bahasa Inggris, there is atau are, ya, kemudian diikuti oleh subjek, diikuti oleh place. Place itu tempat, ya. Place itu tempat. Jadi kalau kita lihat struktur dalam bahasa Inggris, there is itu ada. Jadi ada subjek, ya, di suatu tempat. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalimatnya dinyatakan dengan begini, di kampung ini ada sebuah masjid. Kalau dalam bahasa ini, dalam bahasa Inggris, ada sebuah masjid di kampung ini. Jadi tetap subjek itu mendahului predikat. Ada sebuah masjid di kampung ini. There is a mosque. Ya, there is a mosque di kota ini, in this town, ya, sebagai perbandingan. Kemudian bahasa Arab juga kalimat ismiyah terbalik itu bisa dinyatakan dengan pola ini. Nanti kita menggunakan hunaka a mosque in this town. Jadi hunaka di situ bermakna ada, bukan bermakna di sana, ya. Jadi ada sebuah masjid besar di kampung ini, di kota ini, misalnya. Itu nanti kita pelajari, ya. Kita siapkan edisi untuk itu. Kita siapkan edisi untuk kalimat ismiyah terbalik dengan menggunakan hunaka atau dengan menggunakan there is. Bukankah rumah ini, jadi bukankah itu alaisa? Kita tidak banyak dibebani dengan ini di sini. Alaisa, setelah alaisa baru khabar muqaddam. Di rumah ini, fi hadzal baiti, iya kan? Alaisa fi hadzal baiti, bukankah di rumah ini ada apa? Ada sebuah kamar. Kamar itu ghurfah. Ghurfatun, ini mubtada muakharnya. Ghurfatun tidak beralif lam, ya. Ghurfatun. Ghurfatun, setelah ghurfatun ada kata sifat besar, ya, sebagai na'tun. Jadi harus selaras dengan ini. Kabiratun. Kabiratun. Alaysa fi hadzal baiti ghurfatun kabiratun? Bukankah di rumah ini ada sebuah kamar besar, ya. Saya mau sewa ini, rumah ini. Kalau di sini ada sebuah kamar besar. Saya butuh sebuah kamar besar. Alaysa fi hadzal baiti ghurfatun kabiratun. Jadi strukturnya harus seperti ini. Alaysa, ini khabar muqaddamnya dulu, baru mubtada muakharnya. Alaysa fi hadhil baiti ghurfatun kabiratun. Ya. Oke. Kalau kita lihat ininya, subjeknya kan urfah. Subjeknya urfah, ya kan? Urfah itu subjek. Urfah itu kan perempuan. Kalau subjeknya perempuan, kita menggunakan apa? Laisat. Jadi kalimatnya bisa juga laisat fi hadzal baiti ghurfatun kabiratun. Tapi itu bukan keharusan. Ya, apakah subjeknya itu laki-laki atau perempuan? Kita bisa menggunakan laisa. Ya sudah, kita pakai laisa saja. Alaysa fi hadzal baiti ghurfatun kabiratun. Nomor 2, bukankah engkau mempunyai sebuah mobil merah, ya? Mobil itu sayyarah, juga perempuan. Kita bisa menggunakan alaisat, tapi kita juga bisa menggunakan alaisa, ya. Kita pakai alaisa saja. Alaisa engkau mempunyai itu laka.
preposisinya la, laka. Ini yang berperan sebagai khabar muqaddam. Alaysa laka, sebuah mobil merah. Mobil itu sayyaratun. Sayyaratun. Jangan sampai sayyaratan atau sayyaratin. Oleh karena dia ini mubtada. Mubtada itu subjek, ya. Urfatun, subjek. Subjek itu harus marfu. Kemudian diikuti oleh kata sifat yang menunjukkan warna dasar merah. Warna dasar itu punya dua bentuk. Yang pertama bentuk laki-laki mengacu pada pola af'alu, ahmaru, perempuan, fa'la'u, hamra'u. Ini perempuan. Alaysa laka sayyaratun hamra'u. 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 Lihat lagi edisi mengenai warna dasar. Itu bisa dibaca di situ. Dan itu kita ulangi berkali-kali. Alaysa laka sayyaratun hamra'u. Ya. Alaysa laka sayyaratun hamra'u. Apakah engkau mempunyai sebuah mobil besar? Ya. Jadi konsep yang kita pelajari di channel ini itu diulang-ulang. Maksudnya itu supaya konsep itu bisa kita pahami dengan baik. Jadi konsep yang diulang-ulang itu jangan sampai dibaca. Jangan sampai tidak dibaca. Kalau tidak dibaca, kita kehilangan kesempatan untuk memahaminya. Bukankah di kampung ini ada sebuah masjid yang cantik? Ininya itu masjid itu laki-laki, jadi kita pakai laisa. Ya. Walaupun perempuan, kita juga bisa menggunakan laisa seperti ini. Seperti ini, perempuan. Tapi kita pakai laisa. Alaysa, bukankah? Alaysa, kenapa kita pakai alaysa? Kok bukan alam? Kok bukan? Ini kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah itu partikel negasinya laisa. Ya. Alaysa di kampung ini, alaysa di kampung ini, di kampung itu qaryah, perempuan, ya. Oleh karena itu kata penunjuk yang digunakan hadhihi. Alaysa fi hadhil qaryati alaysa fi hadhil qaryati, sebuah masjidun. Ini sudah masuk wilayah mubtada muakhar. Masjidun, cantik, jamilun, ra'i'un, jamilun. Ya, alaysa fi hadhil qaryati masjidun jamilun. Apakah di kampung ini ada sebuah masjid yang cantik? Ya. Kemudian 4, bukankah di kota ini alaysa? Subjeknya universitas. Universitas itu jami'atun. Perempuan. Kita bisa menggunakan alaysat, ya. Tapi kita gunakan alaysa saja. Alaysa, disimpan saja dulu itu alaysat itu, ya. Nanti akan kita kembangkan dalam bentuk yang lebih ini. Alaysa di kota ini, kota itu apa itu kota? Kota itu Madinah. Madinah itu perempuan. Jadi kita menggunakan hadhihi untuk ini. Alaysa fi hadhil madinati, berakhir dengan kasrah oleh karena pengaruh ini fi hadhil qaryati, ya, fi hadhil qaryati, fi hadzal baiti. Alaysa fi hadhil madinati, apa? Universitas, jami'atun, besar, kata sifat yang menjelaskan jam'iyah harus selaras dengan jam'iyah. Kabiratun. Alaysa fi hadhil madinati
jami'atun kabiratun. Ingat, jami'atun itu universitas. Bentuk laki-lakinya jami'un kalau dibuang ke marbutah dia menjadi jami'un, artinya masjid raya, masjid jami'. Jadi masjid itu untuk laki-laki, universitas itu untuk perempuan, ya, seolah-olah seperti itu. Alaysa fi hadhil madinati jami'atun kabiratun. Yang terakhir, bukankah di dalam buku ini, alaysa fi hadzal kitabi, ya, kita semakin cepat ya kalau kita kerjakan latihan ini. Alaysa fi buku ini, hadzal kitabi, buku itu laki-laki pakai hadza. Alaysa fi hadzal kitabi, alaysa fi hadzal kitabi, ini berperan sebagai khabar muqaddam. Alaysa fi hadzal kitabi, ada sebuah cerita itu qissatun, perhatikan itu, cerita itu qissatun, jangan sampai qissatan, oleh karena dia mubtada muakhar. Qissatun, menarik itu ra'i', bisa juga kita menggunakan jamil, kita gunakan ra'i' saja. Ra'i'atun. Jadi apakah di dalam buku ini, bukankah dalam buku ini ada sebuah cerita menarik tentang itu an Abi Hurairah, tentang. Jadi an ini bisa juga mengandung makna bersumber dari, ya, an Abi Hurairah, bersumber dari Abi Hurairah, tapi dia juga bisa mengandung makna tentang. An seorang pedagang itu tajir, ya, pedagang itu biasanya punya banyak uang, oleh karena itu dikatakan tajir itu kaya, ya, istilah Betawi itu. Antajirun. Kemudian setelah tajir itu ada kata sifat pelit itu bakhil. Tajirin, bukan tajirun, tajirin, oleh karena an itu partikel jar. Bakhilin, bakhilin. Alaysa fi hadzal kitabi qissatun ra'i'atun an tajirin bakhilin. Ya, alhamdulillah, 5 kalimat latihan sudah kita kerjakan. Coba teliti lagi, koreksi seandainya ada kesalahan yang kita buat dalam menerjemahkan 4 atau 5 kalimat latihan ini. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.